satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Tema kita hari ini more endurance. Tambahkan ketekunan. Tambahkan daya tahan tubuh. Wih, persis seperti masa COVID ini. Tambahkan imun kita. Ya, kekuatan, kekebalan dalam hidup kita. Betul sekali. Saudara, kita melihat fakta. Ketika COVID ini mulai, bulan depan setahun persis ya saudara, COVID ini setahun. Lihat fakta, sebelum kita bahas tema ini. Maaf, saya kecilkan dulu volumenya. Oh, maaf. Ya. Lihat fakta, selama pandemik ini, tidak sedikit suami-suami, istri-istri, orang-orang muda yang gak pernah bisa ini, bisa itu, ternyata jadi pinter-pinter. Contoh, berapa teman saya yang gak pernah ke dapur, baik yang suaminya maupun istrinya. Tapi selama pandemik ini, jadi pinter masak, jadi pinter buat kue, terus bisa jualan online. Lihat fakta itu. Ya, yang gak pernah punya hobi tanam-menanam. Karena COVID ini akhirnya mempergunakan lahan-lahan sepotong yang ada di sekitar rumahnya. Untuk nanam ini, untuk nanam itu. Betul? Dan terbukti 11 bulan ini ketahuan potensi pribadi-pribadi yang selama ini terkubur. Terkubur dalam apa? Dalam rutinitasnya. Ketika COVID datang, ternyata kuburannya dibongkar semua dan muncul keahlian. Tapi yang malas-malas, yang hobinya ngomel, hobinya menggerutu, pasti nggak dapat apa-apa. Maka itu saudara, tema kita ini luar biasa. Yang sedang kena PHK, jangan ngomelin. Bos saudara, kenapa aku di PHK? Enggak usah. Percayalah, kalau kita semuanya endure, mau tekun, endurance, mau tahan terhadap semua tantangan dan kesulitan hidup ini, percaya ada jalan keluar. Bulan Januari, ya tahun 82, saya mengalami sebuah perjumpaan dengan Papa di surga secara luar biasa di Bukit Doa Getsemani, Ungaran. Ada apa? Saudara, sejak bulan November sudah disiapkan bahwa nanti Imlek tahun 82, jadi bulan Februari tahun 82, saya itu akan diajak pelayanan ke Tiongkok oleh seorang hamba Tuhan dari Kuala Lumpur, namanya Raymond Ang. Sudah siap semua. Tiket, visa, sudah semua, tinggal berangkat. Tiba-tiba awal Januari ada pembatalan karena waktu itu ada masalah antara Malaysia, pemerintah Malaysia dan pemerintah Tiongkok. Maka warga negara Malaysia tidak boleh masuk. Wah, setelah saya dapat kabar itu, secara hati saya senang. Karena saya ini terus terang takut ke Tiongkok waktu itu. Kan gak ada hubungan diplomatik. Aduh, saya pikir kalau saya nggak bisa pulang bagaimana? Bagaimana pelayanan saya? Maka itu ketika dengar berita nggak jadi berangkat, saya bilang puji Tuhan. Tapi saudara, di hati saya ada suatu hantaman. Kamu salah Daniel. Loh, kok salah kenapa? Nah, waktu itu saya di Bukit Doa Getsemani Ungaran. Maka saya berdoa. Saya bilang, Papa, ya sudah nggak bisa berangkat, terus bagaimana? Nah, ilustrasi yang dapat dari Roh Kudus itu saya pakai sampai hari ini. Dan saya ajarkan kepada semua anak-anak saya dan semua orang yang mau belajar kebenaran more endurance ini. Yang terus tambahkan ketahanan tubuh kita, ketahanan iman kita. Ketika begitu banyak tantangan dalam hidup, kita tidak boleh menyerah kalah. Dalam keadaan saya diam merenung. Saya ada di Gua Doa waktu itu ya. Yang belum tahu, itulah Bukit Doa pertama di Indonesia. Yang dibangun oleh Pak Samuel Elkana almarhum. Itu tahun 81 dibangunnya. Betul-betul Gua Doa seperti di Korea, di Seoul. Nah saudara, waktu saya tenang, tiba-tiba
masuk sebuah pertanyaan. Daniel, kalau kamu melihat air atau sungai atau aliran air, tiba-tiba dibendung. Terus saya tanya, kenapa? Nah, terjadi apa dengan air itu? Dia berhenti, nggak mengalir. Saya jawab, enggak Tuhan. Dia terus bagaimana? Ya air itu akan cari jalan lain. Dia nggak mau nyerah kalah dengan bendungan itu. Saya jawab sendiri pertanyaan itu. Langsung melonjak saya kegirangan. Itu jawabannya. Kalau lewat Raymond Eng kamu terbendung nggak bisa ke Tiongkok, aku akan buka jalan buat kamu. Wih saudara, saya kagum. Akhirnya betul. Dengan cara Tuhan yang ajaib tahun 82 loh saudara. Waktu itu 6 tahun Deng Xiaoping baru jadi presiden setelah Mao Zedong meninggal. Dengan cara Tuhan yang ajaib saya berangkat ke Tiongkok tanpa kenal seorang pun. Lewat Hong Kong. Dari Hong Kong saya ke Guangzhou. Dari Guangzhou saya naik bis 23 jam. Musim dingin, tahun baru Imlek. Bisnya ngeri. Itu dudukannya dari papan. Nggak pakai jendela. Oh, waktu itu Tiongkok masih susah sekali. Saya ke kota Chuanjiu di Hokkien. Bingung sampai sana mau kemana. Waktu di Guangzhou ada Huazhou Tasya. Yaitu hotel murah. Untuk wakiao-wakiao orang-orang keturunan Tionghoa yang ingin pulang ke Tiongkok, apalagi Imlek, itu bisa nginep. Tapi saudara satu kamar, rame-rame. Saya bingung itu. Bagaimana tidurnya? Begitu pula waktu makan. Ya ampun saudara, itu sumpit, itu nggak dicuci. Habis dipakai masukin tempat itu lagi. Terus saya ini bingung, nyuci pakai apa? Ya pakai air teh yang ada di situ. Wah seru. Nah begitu tiba di Chuanjiu, ya Juanzhou kalau Mandarinnya, saya masuk Huazhou Tasya lagi. Saya bingung mau ngapain. Nah karena saya pakai batik, ya sejak tahun 80 saya sudah pakai batik. Ternyata pelayan Huazhou Tasya itu orang Cirebon. Wih, saudara dari Indonesia ya? Langsung ngomong bahasa Indonesia. Aduh saudara, lega sekali saya ketemu orang Indonesia. Iya saya bilang, dia cerita-cerita Indonesia bagaimana. Nah, mereka rata-rata pulang ke Tiongkok itu PP 10 tahun 5960. Terus saya tanya, saya bilang, Cik, tahu nggak ada gereja di sini? Suara jawaban dia, lu gila ya? Loh, saya kan cuma tanya, ini komunis, mana ada gereja? Tapi luar biasa dia. Oke. Ya ini kan masih subuh, kamu tidur dulu. Nanti siang-siang atau sore, coba saya cari. Akhirnya saya bangun, saudara, terus bilang itu ada tukang becak di depan. Hah? Terus saya suruh apa? Dia nanti akan antar kamu ke sebuah gereja. Yang benar, iya. Saudara, sejak itu pintu terbuka. Luar biasa, saya mengunjungi gereja-gereja bawah tanah istilahnya. Hidup susah dengan mereka. Maaf zaman itu, saya masih ngaduk septic tank. Kotoran orang itu untuk pupuk. Saya hidup dengan mereka. Saya sempat sakit, nggak perlu bayar ke dokter. Saya bingung, saya bayar pakai apa? Saya nggak punya uang. Waktu itu saya masih nggak ngerti. Dari Hong Kong saya tukarkan semua uang dolar saya. Nah, ternyata Tiongkok pakai 2 macam mata uang. 1 untuk rakyat, 2 untuk turis. Nah, saya sampai Guangzhou, saya dikerubutin. Boleh nggak tukar? Boleh nggak tukar? Nah, saya pikir saya itu nggak beli apa-apa. Ya udah, saya tukar. Ternyata saudara, uang rakyat itu nggak bisa dipakai untuk belanja ke toko turis. Nah jadi setelah Deng Xiaoping jadi presiden, Tiongkok kan terbuka. Richard Nixon presiden Amerika pertama kali datang ke Tiongkok. Nah itu ada toko-toko turis. Rakyat tidak boleh masuk ke toko turis. Dan toko turis itu hanya bisa dipakai uang itu. Saya lupa, renminbi itu yang turis atau apa saya lupa. Nah uang saya ditukarin semua karena mereka ingin belanja ke toko turis itu. Habislah. Nah saya sakit di Chuanjiu. Saya bilang saya harus bayar pakai apa? Waktu itu saya masih dapat kupon.
warna hijau, warna biru, warna apa saya lupa. Yang warna hijau untuk tukar apa, warna merah untuk tukar daging, ada yang tukar minyak, tukar gula. Nah, saudara yang di sana bilang, kamu kan punya kupon. Oh iya, bawa aja ke dokter nanti. Nah, begitu sampai ke dokter, selesai didiagnosa ya, terus saya keluarkan kuponnya. Dokternya yang milih mau kupon apa. Seminggu sekali dapat jatah kupon. Di sana uang gak berlaku. Tapi saya melihat hidup iman mereka. Nah, saya ingin jawab. Sampai kemarin sore masih ada orang Surabaya yang tanya saya. Mengapa pelayanan Koden beda dengan banyak gembala dan pendeta? Ini masalahnya. Waktu saya ke Tiongkok tahun 82. Konsep tentang gereja hancur di otak saya. Karena saya melihat mereka tidak punya gedung gereja, tidak ada pendeta. Karena 100% semua pendeta zaman Mao Zedong itu ditangkap dan dibuang ke kerja paksa. Setiap saya ketemu istri pendeta, mereka itu senyum. Kami senang, gak dapat kabar. Berarti dia sudah meninggal. Karena buat kami lebih baik dia dipanggil Tuhan. Karena kalau masih hidup dia akan tersiksa. Karena kejam komunis itu menyiksa para hamba Tuhan. Aduh saudara. Tidak ada gedung, tidak ada pendeta, tidak ada Alkitab, tidak ada alat musik, tidak ada fasilitas apa-apa. Tapi kalau mereka kebaktian ibadah, luar biasa. Maka itu gereja Kisah Rasul, saya hidupi 100%. Waktu saya ke Tiongkok tahun 82. Maka itu ketika kemarin Pak Yakobus lewat Dr. Sri memberikan saya tema ini more endurance. Wah, saya semangat sekali. Saudara, mereka miskin. Pakaian mereka cuma 2 warna. Abu-abu dan biru. Dan itu pun gak dibeli. Mao Zedong memberikan gratis kepada seluruh penduduk. Setahun mereka dapat jatah 3 kali. Dan modelnya sama. Kenapa mereka pakai warna biru dan abu-abu dan biru? Supaya tahan kotor. Dan kainnya tebal saudara. Aduh kalau musim panas kasihan. Supaya nggak rusak-rusak. Karena komunis hanya mau kerja. Nah saya hidup dengan mereka. Imannya luar biasa. Ketahanan mereka untuk tetap setia di dalam aniaya. Aduh saudara. Maka itu ketika tema ini diberikan saya senang sekali. Nah itu sebabnya. Ketika saya balik ke Indonesia lagi. Puji Tuhan selamat. Nggak ketangkap saya. Aduh ngeri sekali. Saya itu punya ide. Aduh kalau saya punya uang banyak. Saya pengen ngajak teman-teman saya pendeta itu ayo ke Tiongkok. Lihat itu loh gereja yang sungguh-sungguh. Maka itu sampai hari ini. Maaf. Kalau ada pendeta-pendeta yang masih doyan duit. Maafkan saya berkata. Mengapa pelayanan saya sampai hari ini gak pusing masalah uang? Maaf. Karena saya hidup dengan mereka. Satu pagi saya kebangun. Sebab tetangga rame-rame ribut. Saya pikir ada pertengkaran. Terus saya keluar rumah. Saya tanya pada penterjemah saya, ini kenapa? Oh, yang tetangga satu itu nakal. Punya utang kotoran sekian pikul gak mau bayar. Bayangkan. Jadi kotoran orang itu ada banknya. Hutang sekian pikul. Bunganya 1 pikul atau berapa. Saya sempat dorongin kotoran itu. Saya sempat ngaduk-ngaduk. Hebat loh mereka. Ya kongco-kongco kita itu hebat-hebat. Nggak tahu pakai daun apa ya. Dimasukkan ke septic tank itu. Nggak bau itu. Dan nggak ada kolera. Padahal jalannya kan bukan aspal. Jadi kalau pakai gerobak dorong itu kan goyang-goyang. Tumpah-tumpah itu. Hei saudara. Tapi saya belum pernah melihat ada lobak gede-gede saudara. Ya selada, lettuce itu subur. Wortel. Tapi pupuknya itu yang mengerikan. Tapi mereka sukacita. Maka itu sayang saya nggak punya duit waktu itu. Kalau saya punya duit saya ajakin itu para teman saya pendeta. Lihat itu. Gereja yang benar.
bertahan dalam penderitaan. Orang-orang tua di atas 60 tahun itu nggak bisa ikut makan bersama anak-anak. Nggak ada uang, nggak ada makanan. Jadi pemerintah menyediakan di setiap RT, tergantung berapa banyak jumlah penduduknya, itu ada kios-kios kayak gardu begitu. Jam makan siang dan jam makan sore, orang-orang tua itu antri bawa baskom. Cuma dapat bubur, saudara. Saya dulu kan bertanya, kenapa ya yang dari Tiongkok itu semuanya serba diasin? Sayur asin, sawi asin, ikan asin, buah-buahan diasin semua. Kenapa? Nah, waktu saya ke Tiongkok saya baru ketemu jawabannya. Habis mereka kan miskin. Nggak punya listrik di rumahnya, nggak ada kulkas. Nah, ketika ikan melimpah, daging melimpah, sayur buah melimpah, gimana caranya awet? Ya diasinkan. Oh, saya baru tahu. Maka itu semuanya diasin di Tiongkok. Semenderitanya itu. Aduh, saya bisa cerita yang lain banyak. Tapi waktu, karena jam kantor. Saya harus masuk kantor lagi. Nah, tahun 81 pertama saya ke Jerman Timur. Melihat kemiskinan juga. Tahun 84 saya ke Yugoslavia. Negara sosialis. Susah juga. Saudara, maka itu selama COVID-19, di satu sisi, izinkan saya berkata, saudara dan saya harus berterima kasih pada si COVID. Betul tidak? Dengan adanya mereka, lihat, ibadah-ibadah gereja dimurnikan. Dengar baik-baik. Hidup para pelayan Tuhan dimurnikan. Satu pihak kita bersyukur ada COVID. Bagaimana kesetiaan kita, ketahanan kita di dalam kesulitan ini untuk tetap setia kepada Bapa, ada atau tidak? Saya baca ayat yang pertama. Wahyu pasal 14. Kenapa ada pesan pendek di akhir penulisan kitab suci dan ini akhir zaman? Kenapa ada penulisan pendek ini? Wahyu pasal 14. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan ingin di akhir zaman yang makin gila keadaannya. Kejahatan-kejahatan makin bertambah. Ternyata Papa cuma minta satu hal. Yang penting di sini ialah ketekunan. Ini artinya endurance. Tekun. Masih ingat Ibrani 4 menulis. Cuma ada satu penyebab. Mengapa generasi yang dipimpin Musa keluar dari Mesir tidak ada yang masuk ke Kanaan? Karena mereka ngomel, menggerutu. Nah, lawan katanya endurance itu ngomel, nggak terima, suka protes. Ini yang penting. Hari Senin atau Selasa? Ini Kamis, Selasa. Ya, saya diajak Zoom oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang bertekun di dalam pelayanan desa. Alasan mereka ngundang saya, mereka bilang, ya, kalau melihat hidup Pak Daniel, maaf ya, saya cuma cerita supaya saudara tahu. Bisa konsisten sekian puluh tahun. Tetap mau tinggal di desa, di tempat yang sederhana, di pedalaman. Dengan mereka berkata, iya banyak hamba-hamba Tuhan yang dulu mulainya dari desa. Tapi akhirnya nggak tahan, maaf saya cuma meneruskan apa mereka katakan. Nah, temanya menarik. Kobarkan kembali passion hatimu untuk jiwa-jiwa
Saya bersyukur kepada Tuhan untuk acara itu. Nah, ini loh saudara. Mari masing-masing kita cek hati kita. Apakah endurance, ketekunan, tahan uji, ketahanan iman, mental, fisik kita ini ada sampai hari ini. Nah, kalau kita sudah membaca Wahyu 14 ayat 12 ini. Begini logika saya. Ternyata nggak sulit loh hidup di akhir zaman yang makin nggak karu-karuan begini keadaannya. Cuma diperlukan satu sikap, tekun, endurance, more. Nggak yang lain. Nah, bentuk ketekunan ditulis yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Luar biasa. Kalau saudara sempat, nanti sore jam 18 WIB. Nah, siapa yang pernah mengikuti viral hebat? Dari Jerman ada seorang Indonesia yang menyebut diri Paul Chang. Saya harap saudara cari di YouTube. Paul Chang. Changnya pakai Z-H-A-N-G. Nah, saya juga belum pernah ketemu dia. Katanya dia ketemu saya berapa puluh tahun yang lalu. Tapi saya lupa. Nah, dari beberapa pengajarannya lewat YouTube. Karena dia disebut YouTuber. Itu beberapa kali orang yang mendengar nyebut nama saya dengan Papua. Akhirnya berapa hari yang lalu baru kami bisa kontak. Dan nanti sore jam 18 dia tetap ada di Jerman. Ya, yang mau gabung, mau bicara soal Papua. Saya bersyukur untuk kepercayaan itu. Nah, di dalam situasi yang seperti ini, pertanyaan terbesar manusia di tahun ini, awal tahun ini. Pertanyaannya sama. Kapan COVID ini selesai? Betul tidak? Karena semua kita sudah capek dengan COVID ini. Nggak bisa bebas. Istilah yang saya pakai. Keluar kamar, keluar rumah harus pakai masker. Itu nggak enak sama sekali. Tapi harus. Kemana-mana harus bawa semprotan sekarang ini. Kemana-mana bawa hand sanitizer. Aduh, tangan saya sampai pecah-pecah ini. Saya seumur-umur di Indonesia nggak pernah hari-hari saya pakai hand cream. Tapi gara-gara COVID ini ampun sudah. Hidup jadi nggak bebas. Maka itu orang tanya, sampai kapan? Kemarin malam waktu saya pelayanan di Serpong di BSD, orang kaget. Saya berdoa, Tuhan ampuni orang yang membuat virus ini. Wah, yang tanya banyak. Serius. Virus ini bukan alam. Karena kalau nature, kalau alam nggak seganas ini sudah. Maaf. Ya nggak usah diskusi lah. Tapi kita harus bersyukur. Dengan virus ini mau tidak mau. Baik yang muda, anak-anak sampai yang tua. Dilatih untuk sabar. Untuk more endurance. Makin tekun. Ya mau gak mau. Orang mau pergi aja harus rapid test, harus segala macam. Ya puji Tuhan. Ada ahli-ahli dari Gajah Mada menemukan genus. Puji Tuhan. Nah, siap ya? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Cuma dua. Tetap taat pada firman dan tetap setia taat kepada beriman kepada Tuhan Yesus. Siap ya? Mau tidak mau. Inilah konsep. Oh, ini ada yang di IG saya memberikan YouTube-nya Joseph Paul Chang. Joseph-nya Jozeph, Paul Zahng. Ya.
Ini orang hebat. Ternyata dia sudah membawa sekian banyak orang dari lain masuk dalam iman. Luar biasa. Oke. 2 Petrus 1 mulai ayat yang kelima. Ya. 2 Petrus 1 mulai ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ya, ini hebatnya Alkitab. Satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang wajib diterjemahkan ke dalam semua bahasa, itu hanya kitab suci kita. Hebat. Kitab suci yang lain tidak boleh. Harus menggunakan bahasa asli pendiri agama itu. Tapi kitab suci kita, firman Tuhan itu universal. Supaya semua orang bisa. Bulan yang lalu, Januari, satu suku lagi di Papua namanya suku Moni mendapatkan terjemahan Alkitab lengkap, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Untuk pertama kali, ada upacara. Salah satu kesukaan saya, saudara, yang membuat saya tetap bergairah tinggal di Papua. Kalau setiap suku mendapat hadiah firman Tuhan dalam bahasa mereka yang lengkap. Itu upacaranya besar, saudara. Ketika Alkitab itu diserahkan kepada kepala suku, saya pasti merinding dan saya pasti menangis. Mereka seperti mendapat hadiah yang luar biasa. Dan mereka berteriak bersama-sama mensyukuri firman Tuhan dalam bahasa suku mereka. Nah, bulan Januari lengkap. Satu suku lagi, suku Moni. Salah satu penterjemahnya disebut Nona Louis. Nah, Nona Louis ini asli Kanada. Dia ada di suku Moni sejak tahun 61. Sekarang sudah tua. Dia nggak mau balik ke Kanada lagi. Dia itu menterjemahkan. Pertama kali saya ketemu dia tahun 97. Itu sudah sekian puluh tahun dia di sana. Terus saya tanya, Nona Louis, berapa persen yang sudah diterjemahkan? 26 tahun. Dia bilang hampir 20%. Kenapa? Bahasa suku ini sulit. Begitu banyak kata yang sama. Maka itu harusnya pakai bahasa gambar. Nah, baru Januari lengkap Alkitab itu. Maka itu harus punya banyak bisa bahasa-bahasa apa saja. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kepada kebajikan dan seterusnya. Oke, belum ada. Saudara perhatikan. Di dalam bahasa apa saja tidak boleh ada 3 kata ini berjejer. Itu enggak boleh. Bahasa apa saja. Yang mengerti Mandarin, ngerti Prancis, ngerti bahasa Jawa, mengerti bahasa Madura, bahasa Batak. Enggak boleh. Ini 3 kata. Harus sungguh-sungguh berusaha. Karena kata ini sama. Penekanannya sama. Harus. Ngerti? Sungguh-sungguh berusaha. Saudara tolong, kata endurance ada di 3 kata ini yang jadi satu kalimat. Harus sungguh-sungguh berusaha. Nah, ini endurance. Harus sungguh-sungguh berusaha. Luar biasa. Oleh sebab itu berusahalah sungguh-sungguh. Supaya kalian tetap MELT. Namun dalam hal yang sama ini pun dengan mengerahkan seluruh ketekunan. Nah ini kan bagus kalau bisa tahu banyak terjemahan. MELT menulis dengan mengerahkan seluruh ketekunan. Luar biasa. For this very reason, make every effort. Ya, make every effort. Jadikan semua usaha saudara untuk menemukan. Oke, MELT sudah. Oleh karena itu dengan segala upaya, tambahkanlah segala upaya. Ini keponakan saya dari Toronto.
Oke, saya baca. In view of all this, ya, make every effort. Sebentar, mana ini? To respond to God's promises. Make every effort. Terjemahan baru sudah, Kiki. Ada terjemahan King James. And beside this, giving all diligence. Diligent, rajin. Oke. Oh, bahasa Jawa. Oh, ini dia. Maaf. Iyo margo saka iku kowe padha kudu mempeng. Nah, bahasa Jawa. Kudu mempeng. Itu bahasa Jawa. Terus ulang-ulang. Ini karena gak tahu posisi. Iyo margo saka iku kowe padha kudu mempeng anggonmu budidaya. Budidaya tahu budidaya usahamu itu supaya pracayamu kawuwuhan ing kautamaan kawruh. BIMK. Oleh sebab itu berusahalah sungguh-sungguh. Berusahalah sungguh-sungguh. Oke, cukup ya karena waktu. Nah, inilah more endurance. Harus saudara. Di masa-masa yang makin sulit seperti ini, jangan hidup santai-santai. Ada tambahan kudu nggetu. Betul, harus seperti itu. Saudara, siap ya? Makin tekun, makin serius. Ayat terakhir. Nah, ayat yang ke-8 dan 9. 2 Petrus 1. Ini menakutkan. Kalau saudara dan saya nggak tekun, nggak nggetu, nggak sungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaga, ya. Oh, terjemahan lama. Karena sebab yang demikian itu hendaklah kamu berusaha. Oh, kata berusaha aja. Oke, 2 Petrus 1 ayat 8, maaf. Ya, 8 dan 9. Apabila semuanya itu, ya itu tolong dibaca lagi dari awal tadi. Ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9, warning, peringatan keras untuk saudara dan saya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yaitu ketekunan, endurance tadi, nggak memiliki kesungguhan untuk berusaha, tetap setia kepada Tuhan Yesus dan percaya, beriman menurut dia. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, aduh tolong kami Tuhan, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jangan ya, jangan terjadi ayat 10 terhadap kita. Ayat 9 maaf, jangan. Mari mulai hari ini kita berkeputusan. Makin tekun, makin setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.